Intips, informasi and tips. Singkat, padat, dan bermanfaat. Busana muslim kini bukan hanya sekedar penutup aurat, tapi juga bagian dari gaya hidup sehari-hari. Mulai dari bahan, model, hingga kenyamanan jadi pertimbangan penting dalam memilihnya. Islam mengajarkan agar seorang muslim mengenakan pakaian yang menutup aurat, bersih, dan layak dipandang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Artinya, berpakaian rapih dan nyaman pun termasuk bentuk syukur atas nikmat Allah. Menurut Anda pribadi, baju muslim yang bagus itu dari kenyamanan bahannya. Yang bisa dipakai adem, yang ketika dipakai itu adem, jadi enak untuk sehari-hari, untuk bekerja, beribadah, dan juga untuk model Anda pribadi, mungkin yang modelnya simple, nggak terlalu bercorak gitu. Ya, menurut saya bajunya agak longgar, dalam, tidak mengganggu gerakan dalam sholat, dan nyaman dipakai, nggak panas gitu. Menurut saya pribadi, baju muslim yang ideal itu yang longgar dan tidak ketat dan sopan sesuai syariat Islam. Nah, kemudian bahan yang adem, bahan yang cepat menyerap keringat itu justru lebih nyaman ketika beribadah dan bekerja. Kalau untuk pria ya menutupi sampai lutut lah ibaratnya kalau bisa gitu. Kalau menurut saya ya sampai lutut. Karena memang nyaman dipakai lah jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Futuh. Saya di Fathera ini diamanai sebagai manajer marketing di Fathera yang alhamdulillah sampai sekarang ini ya berjalan. Bismillah ya, mudah-mudahan Fathera terus kedepannya menjadi brand muslim nomor 1 yang terbaik lah, seperti itu. Untuk latar belakang dari Fathera sendiri, dari hasil diskusi kemudian ngobrol dengan Mas Wildan seperti itu, berangkatnya adalah dari spiritnya Mas Wildan, di mana kolaborasi antara dua owner, Mas Wildan dengan Mas Gunawan Aneva. Fathera ini diambil dari nama anak pertamanya, Fadel dan Khaira, sehingga jadilah nama Fathera. Namun spirit dari latar belakang Fathera ini adalah spirit seorang ayah ya untuk anaknya yang memang sudah memiliki planning jangka panjang. Dibentuklah suatu produk fashion yang saat itu melihat bahwa fashion atau busana muslim dilihat pada saat itu masih yang mungkin kalau kita lihat masih yang kerahnya Shanghai, kemudian bordirnya terlalu ramai. Di situ melihat keunikan di Fathera sendiri adalah untuk menciptakan baju muslim yang itu cocok untuk gaya hidup seperti itu, gaya hidup aktivitas sehari-hari. Sehingga ketika menggunakan baju koko modern dari Fathera, baju itu bisa pas digunakan untuk aktivitas harian, terutama untuk aktivitas kerja seperti itu, karena ketika bekerja baju muslim pada saat itu lebih banyaknya kerahnya Shanghai seperti itu. Jadi mungkin di tempat kerja atau kantor yang sebelumnya itu tidak memperbolehkan seperti itu, harus yang berkerah. Akhirnya Fathera mengkombinasikan dengan keunikan tertentu dengan kerahnya yang kita sebut split collar, kemudian diberikan sentuhan pattern juga modernnya fit, sehingga terbentuklah Fathera itu pada saat itu positioningnya adalah koko modern yang bisa digunakan untuk aktivitas kerja formal ataupun non formal dan bisa juga untuk ibadah sehari-hari seperti itu, Mas. Fathera itu sekarang sedang menggaungkan yang namanya live in halal style. Lah, Fathera, kalau kita ngomongin halal lifestyle itu banyak di sana, di luar sana ada yang lifestyle finansial ya, gaya hidup keuangan syariah, kemudian halal food dan seterusnya. Nah,
Fathera di sini kami mempositioningkan untuk kedepannya adalah menjadi brand yang concern di gaya hidup halal, spesifiknya di fashion. Makanya kita menggaungkan live in halal style tersebut. Nah, definisi dari live in halal style ini adalah karena kita melihat bahwa marketnya Fathera ataupun pelanggannya Fathera, mereka itu semuanya tuh aktif. Jadi memang gaya hidup saat ini adalah mereka itu bergerak aktif, ya bekerja aktif, tapi tetap concern dengan gaya hidup halalnya. Jadi Fathera ingin menghadirkan produk-produk yang pastinya ini adalah produk yang cocok untuk aktivitas dan juga menemani di setiap aktivitas yang tadi, gaya hidup halal itu tadi. Bahkan insya Allah bocorannya adalah Fathera ke depan akan mengeluarkan activewear. Jadi outfit untuk sport, untuk olahraga. Nah itu kan biasanya kayak banyak tuh rambu-rambunya seperti itu ya, di atas mata, di atas lutut dan segala macam. Itu Fathera juga akan coba mengembangkan produk activewear di sana, yang tentunya dengan material, kalau activewear orang gerak, orang sport itu pinginnya yang ringan tapi nyaman dan menutup. Nah itu nanti insya Allah tunggu launchingnya aja. Insya Allah di tahun 2026. Pastinya mungkin setiap negara kalau kita berbicara fashion itu menyesuaikan ya. Yang mana Indonesia ini kan iklimnya tropis seperti itu, sehingga pastinya untuk pemilihan bahan ataupun pemilihan material itu disesuaikan dengan karakter dan juga kebutuhan masyarakat di Indonesia. Melihat bahwasanya ya kita merasakan iklim di Indonesia ini mungkin agak, kalau bisa dibilang gerah ya, atau bahasa lainnya mungkin agak panas seperti itu. Nah, Fathera di sini produk-produknya itu memang dipilih menggunakan material-material yang nyaman pastinya seperti itu, dan juga tidak menghilangkan dari sisi positioningnya, yaitu elegan dan modernnya seperti itu. Nah, untuk secara material kita menggunakan katun Japan quality pada saat pertama Fathera dibentuk seperti itu, dan terus dikembangkan sampai kita mengeluarkan produk-produk esensial. Di mana esensial itu sendiri pun juga tidak luput kayak kaosnya sendiri, kita mengambil material yang mengandung katun, gitu ya, mengandung katun. Dan ada satu produk dari Fathera itu yang alhamdulillah saat ini juga lumayan bagus secara penjualan, yaitu t-shirt Alzam namanya. Nah, Alzam itu memiliki teknologi feel cool. Jadi memang material itu mudah sekali menyerap keringat, kemudian cepat, ketika keringat itu cepat kering, dan juga materialnya itu adem dan stretch, nyaman seperti itu. Kalau dari produk pastinya Koko Modernnya ya. Koko Modern ini menjadi pionir positioning di awalnya Fathera berdiri gitu. Sampai saat ini akhirnya Fathera mengembangkan sampai yang ke esensial. Secara produk Koko Modern masih menjadi dalam tanda kutip mungkin primadona ya, karena memang setiap bulannya kita mengeluarkan desain yang unik dan juga memiliki value dari setiap patternnya, dan juga kita juga sudah mulai melek nih. Orang mungkin nggak hanya sebatas butuh koko saja seperti itu, tapi juga membutuhkan outfit lainnya. Seperti ada celana maas, seperti itu. Kemudian sebagai tandeman outfit itu ada vest, ada jaket, dan seterusnya, seperti itu. Alhamdulillah respon dari masyarakat maupun pelanggan Fathera seperti itu cukup antusias dan sangat positif gitu Mas. Dimana kami juga punya member yang alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki 4.000 member, yang mana member ini memberikan feedback terus kepada Fathera seperti itu, memberikan masukan kepada Fathera terkait kebutuhan-kebutuhannya seperti itu. Terlepas dari kebutuhan outfit secara stylingnya, dan juga kebutuhan dari segi kenyamanannya untuk kegiatan sehari-harinya. Sehingga memang bisa dibilang secara overall, alhamdulillah tingkat kepuasan pelanggan lah ya, tingkat kepuasan pelanggan terhadap brand maupun produk Fathera dari data yang memang kita survei ke beberapa customer dan pelanggan itu di atas 80% seperti itu. Ya, pastinya ada, terutama untuk
teman-teman muslim di luar sana, yang pasti yang harus kita pegang adalah untuk memilih busana muslim. Poin penting nomor 1 adalah yang menutup aurat seperti itu. Bagaimanapun juga ya saya pribadi lah kadang ketika sholat di suatu masjid itu mohon maaf seperti itu ya. Kadang kurang nyaman ketika kita sholat terus di depan kita mohon maaf mungkin bajunya agak ke atas ketika ruku. Nah, seperti itu pun juga mungkin bisa jadi tidak sah sholatnya seperti itu karena auratnya terlihat. Pasti yang pertama adalah kita harus melihat dari sisi dari sisi syariatnya terlebih dahulu seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya adalah kalau saya pribadi dalam tips memilih outfit itu melihat karakter kita seperti itu. Karena bisa jadi karakter yang Gen Z gitu ya, karakter milenial, boomer, dia memiliki karakter masing-masing. Sehingga tentunya disesuaikan dengan karakter. Karena dengan karakter itu pasti akan timbul tuh rasa percaya diri. Nah, itu sih poin nomor 2 ya, menyesuaikan dengan karakter. Nah, karena menyesuaikan karakter, nah ini menjadi tantangan juga sebenarnya buat Fathahera seperti itu untuk menghadirkan produk-produk yang ya mengikuti tren, mengikuti era ataupun zaman gitu. Terus yang ketiga tentunya adalah dari sisi pemilihan bahannya gitu ya. Memilih bahan-bahan yang nyaman, memilih bahan-bahan yang berkualitas. Jadi mohon maaf mungkin tidak mudah robek kainnya. Kemudian kainnya adem karena memang iklim di Indonesia ini kan lumayan panas seperti itu ya, iklimnya tropis. Nah, itu harus benar-benar dipilih dengan baik seperti itu untuk dari sisi materialnya. Terus yang terakhir adalah kualitas dari produknya itu sendiri. Kenapa kok kita harus mencari produk yang berkualitas? Pastinya ya produk berkualitas ini berbicara tentang durability, berbicara tentang ketahanan seperti itu. Kita kalau berbicara tentang pakaian ataupun produk apapun, mungkin kita bilang tuh investasi. Ya, kalau orang bilang ya investasi itu macam-macam, ada investasi finansial, bahkan perawatan tuh ada yang bilang investasi gitu ya. Tapi ini fashion tuh juga salah satu investasi kita. Kenapa? Dengan kualitas kita berinvestasi di sana ya untuk pertama durability dari sisi produknya tuh lebih tahan lama, awet seperti itu ya. Dan bisa meningkatkan rasa percaya diri dari si pemakai tersebut seperti itu, sehingga itu menjadi value penting tuh seperti itu. Kalau treatmentnya yang baju muslim yang kuku ini seperti biasa, cuman biasanya kalau mencuci di pertama kali jangan digabungkan dulu sama bahan yang lain, karena ya bagaimanapun yang berwarna-warna itu kan mereka ada obat pewarna untuk mewarnanya, itulah semua pakaian lah pasti itu ada. Jadi itu memang harus dicuci terpisah dulu agar bahasanya tuh ada pembuangan sisa-sisa warnanya, tapi itu tidak mengurangi, bukan luntur itu sebenarnya. Nah, ini kadang yang belum diketahui customer ketika cuci, loh kok luntur? Itu coba diangkat, dijemur, pasti warnanya sama kayak waktu dibeli. Jadi itu cuma meluruhkan sisa-sisa yang dari pabriknya itu sih aja sih. Berikut tips berbusana dan merawat busana muslim. Busana muslim bukan hanya tentang gaya, tapi juga tentang adab dan kenyamanan. Ada beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan. Pertama, pilihlah busana yang benar-benar menutup aurat, longgar, dan tidak transparan. Kedua, utamakan bahan yang nyaman, adem, menyerap keringat, dan ringan dipakai. Ketiga, jaga kesederhanaan dan kerapihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa sombong. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah. Keempat, sesuaikan model busana dengan aktivitas. Pilih yang praktis untuk keseharian, namun tetap elegan di acara formal. Kelima, rawatlah dengan baik. Gunakan deterjen lembut saat mencuci dan jemur di tempat teduh agar kain lebih awet. Keenam, setrika dengan suhu sedang dan simpan dengan hanger agar tetap rapi dan tahan lama. Ketujuh, pastikan ukuran pas dan syar'i, tidak terlalu ketat agar nyaman sekaligus menjaga adab berpakaian. Sahabat Roja, dengan memperhatikan hal-hal sederhana ini, insya Allah busana muslim kita tidak hanya nyaman dipakai, tapi juga tetap awet, rapi, dan penuh berkah.
Berbusana muslim bukan hanya soal penampilan, tapi juga bagian dari menjaga adab. Dengan bahan yang tepat, desain sederhana, dan sentuhan elegan, seorang muslim bisa tampil syar'i sekaligus percaya diri. Dan kini banyak brand muslim yang ikut menghadirkan busana sesuai prinsip itu. Salah satunya Fadkhera yang menemani aktivitas kita dengan busana muslim yang nyaman, bersahaja, dan bernilai. Sahabat Roja, sekian intips kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk memilih busana muslim terbaik dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Intips, informasi and tips. Singkat, padat, dan bermanfaat.